Ya, halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Papi Coding bersama gua Yogi di episode kita yang kedua yaitu Difference Between .NET Technology. Ya, sebelumnya kenapa gua bikin episode ini biar kita lebih mengenal lebih jauh tentang si .NET ini. Karena sesuai dengan yang gua info ya sebelumnya di episode sebelumnya, yang di introduction ini bahwa kebanyakan orang-orang di Indonesia itu memukul rata si .NET versioning ini. Padahal itu ada beberapa, bukan beberapa sih, emang banyak lah perbedaannya dan memang beda gitu, nggak bisa disamaratakan. Kebanyakan orang Indonesia tuh bilang juga kalau .NET teknologi jadul ya, sama kayak yang di episode sebelumnya. Padahal .NET 7 ini baru rilis di 8 sampai 11 November ya acara launchingnya. Jadi ya masih teknologi baru lah. Oleh karena itu kita sekarang bakal deep dive untuk mengenal lebih jauh lagi si .NET ini ya. Oke, sebelum kita bicara tentang versioning, gua mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa apa sih .NET ya. Kita ulang lagi dari episode pertama. Jadi si .NET ini yang merupakan sebuah framework yang diciptain sama si Microsoft yang bahasa pemrogramannya itu basisnya C Sharp sama F Sharp ya. Cuman untuk di series ini dan kebanyakan orang juga ya di company lain pun kebanyakannya pakai C Sharp untuk membangun sebuah aplikasi menggunakan si .NET ini. Nah, si framework ini dibuat sama si Microsoft ini sebenarnya udah sangat lama ya. Udah sangat lama, bahkan sebelum gua mengenal coding kayaknya udah nyiptain ya. Cuman dulu itu namanya berbeda gitu sama yang sekarang. Itu nanti gua bakal jelasin di slide selanjutnya. Nah, jadi si .NET ini framework ya yang perlu kalian tahu. Framework dan yang diciptain sama Microsoft. Nah, memang dulu si framework ini tuh hanya support di Windows only atau cuman bisa di develop dan dijalanin di sistem operasi Windows aja. Makanya si .NET ini jarang gitu dilirik sama orang-orang karena dari dulu taunya ya cuma Windows. Padahal yang sekarang itu udah cross platform, bisa running di macOS dan bisa running di Linux juga. Mungkin nanti gue juga di akhir episode ini ada bonus episode tentang publishing ke server Linux ya. Itu bisa juga. Bahkan develop juga bisa. Makanya gua pribadi pun ingin menghilangkan lah stigma tentang si .NET hanya running di Windows aja kayak gitu. Nah, pertanyaan kedua mungkin di benak kalian kenapa .NET Bang gitu kan ya? Ya itu pertanyaan bagus karena banyak juga yang nanya di Instagram gua ya. Kenapa sih .NET dan apa keuntungannya dibanding teknologi yang lain gitu? Nah, gua juga udah bilang bahwa kalau lu nanya ke gua terkait kelebihan .NET ini dan untuk dibandingkan dengan teknologi lainnya, ya gue nggak bisa jawab dan nggak bisa nemu jawabannya juga. Kenapa? Karena setiap teknologi ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing tergantung kebutuhan kita. Nah, jadi di sini gue nggak akan ngomongin kelebihan dengan teknologi lain, tapi gue lebih ke ya kenapa sih kita harus pakai .NET gitu ya, alasannya gitu bukan kelebihannya. Nah, eh kenapa kita pakai .NET? Jadi kalau kalian udah pernah ngoding juga mungkin ya dan dapat project pemerintah, mungkin kebanyakannya kalian lihat 70% lah, kalau enggak 60%-an lah. Itu teknologinya .NET semua. Nah, kenapa? Karena si .NET ini sebenarnya cocok buat aplikasi enterprise atau yang memang bisnis prosesnya ini memang sangat banyak gitu ya. Makanya si .NET ini juga laku di sektor industri finansial juga nih. Karena apa? Karena si .NET ini yang pertama strong type juga ya. Karena basisnya C Sharp juga, OOP language juga, makanya lebih clear aja sih sebenarnya ngodingnya ketika kita punya banyak proses bisnis atau proses bisnisnya yang rumit. Makanya si .NET ini laku di sisi enterprise-nya. Terus yang kedua, mungkin memang yang dipakai sama pemerintah kita tuh kebanyakan jadul ya versinya ya. Versi .NET yang lama tuh kalau misalnya government kebanyakannya government kita ya. Karena gue juga sering banget nih nemu project government yang memang teknologinya aduh .NET-nya .NET lama banget bro, jadi kesannya memang sangat stigmanya makin jelek gitu ya si .NET ini. Padahal ada kalau misalnya kita upgrade ke versi yang baru ya itu perbedaannya jauh sekali kayak gitu dari sisi strukturnya, dari sisi kecepatannya bahkan itu jauh banget. Nah, jadi kenapa pakai .NET? Kebanyakan dipakai di enterprise application. Cocok lah buat aplikasi gede. Terlebih Stack Overflow juga yang gue udah mention ya di episode sebelumnya.
dia pakai .NET juga kalau misalnya kalian nggak percaya ya. Dan .NET pun ini gue no offense ya, karena ketika dulu ya kalau nggak salah di waktu .NET 5 ya, gue iseng buat benchmark test sih untuk si .NET ini dengan teknologi lain gitu, dan ternyata si .NET ini masih unggul. Makanya gue pakai si .NET ini, sering pakai lah untuk backend service. Tapi yang lain juga bagus, cuman tergantung aja gimana kita implementasinya. Karena sebagus apapun teknologi, kalau misalnya implementasinya kita acak-acakan ya mending gua pakai PHP lah, karena implementasinya lebih bagus kayak gitu ya dibanding pakai Golang sekalian gitu kan. Tapi kita implementasinya acak-acakan, security nggak dilihat segala macam, ya mending gua milih PHP gitu. Nah itu kan tergantung dari pribadi kita masing-masing. Yang kedua mungkin kenapa pakai .NET, karena opportunity-nya masih sangat banyak. Karena kalau misalnya kalian udah jago di JS, udah jago di Flutter misalnya, atau udah jago di Golang, ya kalian tahu sendiri lah ya, banyak lah saingannya kayak gitu bro. Karena gue juga punya klien juga ya di Indonesia, dan mereka nyari orang-orang .NET tuh susahnya minta ampun. Makanya gue bikin series ini tujuannya ya semoga kalau misalnya kalian memang cocok dengan karakteristik si framework ini, dengan bahasa pemrogramannya juga kalian cocok, ya semoga bisa merubah karir kalian menjadi lebih baik lagi. Karena di luar negeri pun, di Eropa yang gue rasakan, masih banyak juga nih pakai .NET, apalagi negara Australia yang kalian tahu kebanyakannya .NET semua tuh. Kalau misalnya kalian ada yang kerja di sana, mungkin bisa komen lah di video ini ya, karena gue juga punya teman di sana dan beliau juga ngomong hal yang sama kayak gitu. Nah mungkin dua alasan simpel ya buat kalian ya, karena ini untuk awalan, jadi ya silahkan aja kalian yang menilai sendiri, atau kalian mau tes sendiri dengan bikin benchmark sendiri, ya itu terserah kalian. Atau mungkin kalian mau request ke gue buatin benchmarknya, oke nanti gue coba buatin kayak gitu. Nah itu apa .NET dan kenapa .NET. Oke sekarang kita langsung masuk ya ke perbedaan si .NET teknologi atau .NET version gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat di sini ada 4 yang gua tulis ya. Ada .NET Framework, ada .NET Core, dan juga ada .NET, dan juga ada .NET Standard. Nah, bedanya apa sih? Nah, yang tadi gua cerita, yang .NET versi jadul itu namanya .NET Framework gitu ya dulu. Nah, si versi terakhir ini sebenarnya nggak terlalu jauh banget. Mungkin gue juga lupa sih. Pokoknya nggak lebih dari 10 tahun lah. Si versi terakhir 4,8 ini dirilis gitu. Jadi si .NET Framework ini sama ya .NET Framework buatan Microsoft juga, cuman ya versi yang jadul lah sebelum Microsoft ini melakukan evolusi ke si .NET ini. Nah si .NET Framework ini sebenarnya sama, bisa buat desktop, bikin desktop application, bisa bikin games juga, dan bisa bikin web application juga, atau web API juga .NET Framework support. Cuman kalau misalnya kalian lihat ya di poin ini, yaitu cuman support Windows. Nah itu kebanyakan kenapa orang-orang malas pakai .NET, karena .NET Framework yang dulunya baru dirilis ya kesannya eksklusif lah, khusus buat Windows gitu. Padahal ya gue juga nggak setuju sih, karena kan nggak semua pakai sistem operasi Windows ya. Nah makanya banyak yang nggak mau pakai .NET. Nah si .NET Framework ini namanya .NET Framework ya, ingat ya, jangan dipukul rata lagi. .NET Framework ini supportnya di Windows versi terakhir 4,8, dan juga yang tadi ya bisa bikin desktop apps, games, web apps, atau web API. Terus yang keempat, sekarang zamannya microservices. .NET Framework ini nggak support namanya mixed technology gitu ya, microservices. Untuk masalah microservices, kalau misalnya kalian belum tahu dan belum kenal sama microservices, mungkin kalian bisa tipis-tipis dulu browsing, atau nanti tunggu episode yang gua bakal rilis ya. Jadi intinya si .NET Framework ini nggak bisa running, berjalan gitu ya di dalam satu ekosistem dengan teknologi lainnya gitulah. Intinya seperti itu. Cuman karena gue juga nggak akan mau bikin kalian pusing ya, di awal-awal udah ngejelasin microservices, jadi gue nanti simpan di episode yang selanjutnya ya. Nah terus yang ke poin yang kelima itu support WCF. WCF ini adalah sebuah framework juga sih sebenarnya ya, tapi khusus untuk bikin desktop application ya, kayak jadi ya framework di atas framework gitu ya ibaratnya gitu. Jadi ya WCF ini Windows, singkatannya Windows Control Foundation. Jadi kalau misalnya bikin desktop application pakai WCF sebenarnya enak,
Karena apa? Udah ada komponen-komponen yang tersedia di .NET Framework yang kita tinggal pakai aja sebenarnya. Cuman balik lagi, kalau WCF itu support Windows only gitu ya, nggak bisa ke sistem operasi lain. Terus low performance yang gua rasain ya di zaman sekarang, menurut gua low performance. Tapi mungkin di zaman dulu itu high performance ya. Cuman kalau di zaman sekarang, ketika kita ngebandingkan dengan .NET yang sekarang, gua jauh sih performance-nya. Terus yang terakhir poinnya, heavy CLI, atau dengan IDE ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya CLI itu kan command line interface ya. Jadi kalau misalnya kalian udah biasa pakai contoh Node.js lah, kalian bisa running si Node.js ini via command prompt, bisa running via PowerShell, bisa running via terminal. Nah, kalau si .NET Framework ini dia nggak bisa gitu, dia cuma bisa running melalui IDE. IDE itu apa? Integrated Development Environment. Nah, jadi si IDE ini contohnya ya kayak Visual Studio yang biasanya dipakai untuk .NET Framework. Nah, kalau misalnya tanpa Visual Studio, dia nggak bisa running menggunakan command. Jadi agak kesulitan ya buat kita ya, kalau misalnya kita speknya pas-pasan, pengen ngoding di Visual Studio Code aja lah, runningnya pakai command, itu agak mustahil lah untuk ngoding si .NET Framework ini. Makanya harus mau gak mau ya harus install Visual Studio. Nah, jadi kalau misalnya kalian belum tahu IDE itu apa, jadi si IDE ini merupakan tools ya, yang dimana kalian bisa develop, bisa running, dan bisa publish di dalam satu aplikasi aja gitu. Nah, makanya IDE ini memang sangat populer juga ya. Sekarang ada Visual Studio Code, terus ada Visual Studio contohnya, dan lain-lainnya. Itu yang kalian belum tahu ya, IDE itu apa. Nah, lanjut lagi, si .NET Framework ini dia melakukan evolusi atau revolusi lah ya, karena secara drastis dia berubah menjadi .NET Core. Nah, ini awal mulanya si .NET naik lagi. Jadi ketika berevolusi menjadi .NET Core, ini orang-orang pada kaget ya, si Microsoft ini melakukan perubahannya sangat luar biasa, karena yang awalnya ini eksklusif hanya untuk Windows, sekarang mereka buat cross platform, bisa running di 3 sistem operasi, Mac OS, Windows, dan Linux gitu ya. Makanya gue juga senang sih, karena akhirnya nih si Microsoft nurunin egonya lah ibaratnya, karena kita programmer yang males ya, jadi ingin ngebuat satu aplikasi itu udahlah running di mana-mana gitu kan ya, dibanding kita harus ngoding di beberapa platform yang berbeda gitu. Makanya si .NET Core ini sangat rame pada kala itu ya, awal-awal. Nah, si .NET Core ini perbedaannya yang tadi ya, bisa support cross platform. Terus versi terakhir itu kalau .NET Core ya, namanya .NET Core, versi terakhir itu 3.1 sebenarnya. Terus si .NET Core ini bisa dipakai untuk buat lebih gila lagi ya, ada mobile, bisa bikin mobile ya kalau sekarang .NET MAUI. Terus bisa bikin desktop apps, terus bisa bikin IoT, terus bisa bikin machine learning juga, bahkan sampai support microservices dan juga untuk pembuatan games gitu ya. Nah, ini support oleh .NET Core ini. Makanya ya gua balikin ke kalian, kalau misalnya kalian pilih .NET ya, keuntungannya kita bisa lihat ya, kita bisa buat banyak hal cuman mempelajari satu framework aja gitu. Nah, terus support mixed technology microservices. Jadi kalau si .NET Core ini lebih fleksibel ya, dia bahkan bisa running dengan teknologi PHP lah, let's say di dalam satu ekosistem kayak gitu. Terus dia nggak support WCF sayangnya, ke yang biasa udah pakai WCF harus diganti haluan ya menjadi UWP. UWP itu Universal Windows Platform. Nah, kenapa diganti ya, balik lagi ke poin pertama, si .NET Core ini support cross platform, dan si UWP ini support cross platform dibanding WCF yang Windows only. Makanya ya harapan gue sih nanti juga gue bisa bikin course juga ya buat UWP ya, karena masih banyak juga ya demands untuk buat aplikasi desktop gitu, dan si UWP ini menurut gue gila sih, keren sih, gampang juga lah buat aplikasi desktop gitu. Nah, lanjut terus poin berikutnya, high performance, yang udah gue bilang ya, performance-nya luar biasa tinggi lah menurut gue. Mungkin kalian bisa rasain sendiri lah, coba tes gitu ya dengan membuat aplikasi yang memang skopnya gede gitu. Terus yang paling gua suka itu adalah yang terakhir, yaitu lightweight CLI atau tanpa IDE.
yang udah gue jelasin tadi, ID itu apa, dan lightweight CLI itu maksudnya kalian bisa ngoding pakai Notepad, bahkan ya kalian bisa ngoding pakai Notepad plus gitu ya, dan kalian bisa running atau build si projectnya menggunakan command prompt, menggunakan terminal, menggunakan PowerShell. Makanya lebih fleksibel lagi, lebih enak lagi. Oleh karena itu ini yang gue suka di .NET Core yang sekarang gitu ya. Nah selanjutnya ada namanya .NET aja ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai core, nggak pakai framework .NET. Nah si .NET ini sebenarnya tuh sama, sebenarnya tuh dia tuh kakaknya .NET Core. Nah cuman diganti namanya, dihilangkan core-nya sejak upgrade ke versi yang kelima. Jadi versinya tuh versi 1, 2, 3, lalu skip keempat, masuk ke 5. Nah ketika masuk ke .NET 5 si core-nya itu dihapus. Jadi makanya namanya .NET 5 sampai ke sekarang yang .NET 7. Nah, kenapa gua buat judulnya ini pakai .NET Core? Karena orang-orang sama lah dengan menyamaratakan .NET. Kebanyakannya taunya .NET Core aja, padahal udah berubah namanya gitu. Makanya gua kasih inisial lah, pakai .NET Core lah judul gua, biar orang-orang bisa tahu gitu ya video gua, dan bisa belajar bareng-bareng juga. Nah itu perbedaannya si .NET ini ya, si .NET aja ini. Dan versi terakhir itu versi 7 ya, yang baru rilis di minggu kemarin, yang gua tadi udah mention ya, di November. Nah perbedaannya cuma itu aja, cuma nama sebenarnya kalau .NET, dan versi yang sekarang yaitu versi 7. Nah untuk update apa aja sih di versi 7, ada update apa aja, nanti gua bikin episode yang lainnya gitu biar nggak terlalu kepanjangan. Nah, lalu di bawahnya ada .NET Standard. Nah, ini menarik ya. Jadi, si Microsoft ini buat solusi di mana seandainya kalau ada kita melakukan migrasi gitu ya, atau melakukan integrasi, bukan migrasi, melakukan integrasi dengan project lain yang memang dibuatnya itu dengan .NET Framework. Sedangkan aplikasi yang kita buat menggunakan .NET yang udah baru gitu. Nah, solusinya kan bingung ya, karena yang satu Windows only ibaratnya gitu ya, secara logika, yang satu lagi cross platform, gimana menghubunginnya. Nah si Microsoft ini buat namanya .NET Standard. Jadi si class library yang ngehubungin si .NET Framework dan .NET Core atau si .NET. Makanya jadi kalau misalnya ada case yang kayak gitu, kalian bisa pakai .NET Standard untuk menghubungkannya. Untuk implementasinya seperti apa, nanti gue akan buatin khusus buat kalian kayak gitu ya. Nah itulah perbedaan-perbedaan tentang .NET version gitu ya. Jadi jangan memukul rata lagi terkait si .NET ini, karena gue juga agak sedikit tricky ya kalau ngedengar orang-orang nyebut .NET jadul segala macam. Sekarang kalian udah tahu perbedaannya apa, sejarahnya gimana, apa itu .NET sampai ke alasannya. Kalau misalnya kalian udah paham semua, kita bakal lanjut ke episode selanjutnya, yaitu untuk langsung kita hajar, kita praktek ya untuk setup development toolsnya dulu. Nah sebelum kesana, yang tadi gue bilang ya, si .NET ini bisa build anything, desktop apps, web, cloud, mobile games, IoT, segala macamnya. Kalian bisa cek di blog yang gue udah tulis ya di sini linknya. Nah itulah mungkin ya ya episode kali ini. Gue harap kalian bisa memahami apa yang gue jelasin. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan yang memang bikin kalian nggak bisa tidur, ya tanyain aja di komen. Nanti kalau misalnya gue free, gue bakal balas, tapi gue bakal usahain balas. Dan kalau misalnya teman-teman yang lagi free juga, kita saling bantu ya, coba balas-balasin juga. Karena gue konsepnya ini ingin membuat course yang gratis, yang memang orang-orang bisa akses kapanpun, dimanapun, dan gratis, itu nggak perlu bayar. Nah oleh karena itu siapin ya laptop kalian, bener-bener ini kita bakal langsung praktek. Siapin laptop kalian, siapin internet kalian biasa, siapin rokok kalian, siapin kopi kalian. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya, and see you in the next video guys. Thank you.